Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga meski dalam masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu kembali dengan Bu Bella dalam pelajaran ekonomi dan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan rencana UMKM. Baik, sebelum memulai, silakan kalian lihat dulu cuplikan tayangan pendahuluan pada video berikut ini. Nah, anak-anak semua tadi sudah melihat cuplikan tayangannya ya. Jadi kalau menurut cuplikan tayangan itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, jadi UMKM itu dibagi dalam 3 sektor, yaitu usaha mikro, kedua usaha kecil, dan ketiga adalah usaha menengah. Nah, supaya tahu untuk membedakan ketiga jenis sektor usaha ini bisa dibedakan dari kepemilikan aset, dari jumlah omset yang didapatkan, serta bisa juga dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki pada usaha tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat cirinya. Ciri suatu usaha itu masuk dalam golongan UMKM. Pertama, kalau misalkan skala usahanya itu masih relatif kecil sampai dengan tahap menengah. Kedua, kalau misalkan usaha itu masih menggunakan sumber daya yang sederhana. Ketiga, dalam usaha tersebut masih banyak mengandalkan tenaga manusia. Kemudian yang keempat, produktivitasnya tidak terlalu tinggi atau kapasitas produksinya tidak besar. Nah, kemudian yang kelima, biasanya dia menggunakan metode produksi yang sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan teknologi yang tinggi. Nah, terakhir banyak mengandalkan kemampuan atau skill seseorang gitu. Oke. Kemudian, nah berdasarkan undang-undang tentang UMKM tersebut, kita bisa membedakan mana sih usaha mikro, mana usaha kecil dan menengah itu berdasarkan kepemilikan aset dan omset, gitu ya. Kalian bisa baca pada materinya. Nah, kemudian kalau menurut World Bank, ya, menurut World Bank perbedaan antara usaha mikro, kecil dan menengah itu bisa dilihat dari jumlah pendapatan per tahunnya, kemudian kepemilikan aset, serta jumlah karyawan yang dipekerjakan pada usaha tersebut. Nah, kalau kita mau lihat klasifikasi umum UMKM berdasarkan perkembangan usahanya, itu terbagi menjadi 4, anak-anak ya. Kalau dilihat dari perkembangannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, livelihood activities. Nah, tipe usaha livelihood activities ini seperti yang banyak kita temui di lingkungan kita. Semisal usaha pedagang kaki lima yang relatif hanya dilakukan oleh satu orang dan biasanya itu untuk dijadikan sebagai usaha untuk mencari nafkah. Kemudian di atas livelihood activity ada micro enterprise activity. Nah, ini usahanya itu lebih besar lagi dari si livelihood, udah kebentuk gitu ya usahanya, tapi si pemilik usaha atau usaha ini dijalankan belum berdasarkan prinsip kewirausahaan, yang dimana prinsip kewirausahaan itu kan banyak sekali mengandung motif inovasi, mengembangkan usaha seperti itu. Jadi hanya menjalankan usaha aja gitu. Kemudian yang ketiga ada small dynamic enterprise. Nah, usaha kecil menengah tipe small dynamic enterprise ini biasanya itu tipe usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Ya. Ditandai dengan apa? Dia mampu untuk menerima pekerjaan yang subkontrak dengan pihak lain. Kemudian berpotensi juga untuk melakukan kegiatan ekspor, gitu, ekspor barang. Nah, yang keempat itu adalah fast moving enterprise, di mana usaha ini sudah memiliki jiwa kewirausahaan sehingga usahanya relatif lebih cepat berkembang dan dia itu berpotensi untuk menjadi usaha besar, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah berkaitan dengan tugas proyek kalian, yaitu merancang sebuah business plan. Jadi, business plan itu kan sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis perencanaan terhadap bisnis tertentu. Nah, kurang lebih ada 7 komponen business plan ya.
Namun dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan 4 komponen penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu tentang ringkasan eksekutif, menggambarkan tentang ide usaha kalian, apa yang mau kalian buat atau bisnis apa yang mau kalian lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu tentang analisis kondisi pasar, ya. Kalian bisa menganalisis kondisi pasar dengan analisis SWOT. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan terakhir adalah tentang analisis rencana pemasaran yang akan kalian lakukan. Oke, next tentang SWOT analysis. SWOT analysis itu diantaranya adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Jadi dalam analisis strength, kalian itu harus melihat seberapa banyak kekuatan yang kamu miliki dalam merencanakan bisnis yang kamu pilih itu, gitu ya. Kemudian analisis kedua adalah analisis weakness. Weakness ini adalah analisis tentang kelemahan. Jadi kamu juga harus melihat kelemahan apa yang kamu masih miliki dalam merencanakan bisnis tersebut, gitu. Kemudian yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Peluang ini adalah hal apa yang bisa kalian dapatkan atau peluang apa yang bisa kamu ambil dari ide bisnis tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir ada threat, yaitu tantangan. Kalian harus melihat tantangan apa yang kelak kamu akan dapatkan ketika kamu merencanakan atau memilih bisnis tersebut, gitu. Next, berikutnya adalah tentang analisis sumber daya yang dibutuhkan. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi itu ada 6 sumber daya usaha, yaitu 1 man, ya, 1 man, kedua money, 3 material, 4 machine, 5 metode, dan 6 market. Nah, dari ke-6 sumber daya ini, ketika kamu merencanakan suatu bisnis atau usaha tertentu, itu kamu menggunakan 6 sumber dayanya atau enggak? Ya. Kalau misalkan enggak, jelaskan kenapa harus pakai 6 atau tidak hanya pakai 4 atau 3, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah merencanakan pemasaran bisnis tersebut. Nah, dalam perencanaan pemasaran itu kalian harus memperhatikan 4 aspek, yaitu pertama, kalian harus mengenal siapa konsumen kalian dan siapa pesaing kalian. Oke? Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan strategi promosi. Untuk bisa menentukan strategi promosi, kalian harus melakukan segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu kalian harus menentukan produk kamu itu mau dijual kepada siapa, golongan mana, gitu ya. Nah, ketiga adalah rencanakan promosi dengan baik, ya. Karena rencana promosi itu kalau kamu rencanakan dengan baik akan itu menjadi pedoman untuk dalam melaksanakan pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menetapkan media promosi. Tentukan kamu mau berpromosi melalui saluran apa, ya. Mau lewat pamflet atau flyer atau beriklan di media sosial atau bahkan di televisi atau di media massa. Seperti itu, ya. Oke, sekian materi kali ini tentang menerapkan rencana UMKM. Baik anak-anak, kita berada di penghujung pembelajaran. Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan proyek bisnis plan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, caranya dengan cara berdiskusi tentang bisnis apa yang kalian ingin jalankan bersama rekan satu kelompok kalian. Di sana juga sudah ada format LKPD yang menjadi panduan kalian dalam mengisi step-step langkah-langkah untuk mengerjakan tugas bisnis plan tersebut. Nah, kemudian setelah kalian sudah mengerjakan dengan rekan kelompok kalian, kalian bisa upload pada menu penugasan. Setelah itu silakan buka link yang berisi soal-soal latihan guna memperkuat pemahaman kalian terhadap materi menerapkan rencana UMKM ini. Oke, itu saja dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.